Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang alat dan teknik digunakan dalam audit IT, chapter 4. Kelompok 5 terdiri dari 6 anggota. Claudia Carella dengan NIM 2018-310-172, Dea Amarsya dengan NIM 2018-310-228, Mega Yuli dengan NIM 2018-310-229, Nadia Meilinda dengan NIM 2018-310-420, Aulia Khudratunada dengan NIM 2018-310-674, Chandra Dwi Kusuma Bangsa dengan NIM 2018-310-846. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Claudia Carella dengan NIM 2018-310-172. Auditor saat ini harus dilengkapi dengan pemahaman tentang alat dan teknik alternatif untuk menguji operasi sistem terkomputerisasi dan mengumpulkan serta menganalisis data yang terkandung dalam file terkomputerisasi. Auditor dapat memanfaatkan alat dan teknik tersebut agar lebih efisien dan efektif saat melakukan pekerjaan audit. Alat dan teknik yang digunakan dalam audit IT meliputi 1. Alat produktivitas audit, yaitu perangkat lunak yang membantu auditor mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas administratif dengan mengotomatiskan fungsi audit dan mengintegrasikan informasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses audit. Selanjutnya, 2. Teknik dokumentasi sistem, yaitu metode seperti diagram alir data, dan diagram proses bisnis yang diterapkan untuk mendokumentasikan dan menguji sistem aplikasi, proses IT, dan integrasi mereka dalam lingkungan IT. Selanjutnya, ketiga, teknik audit berbantuan komputer, yaitu perangkat lunak yang membantu auditor mengevaluasi pengendalian aplikasi. Selanjutnya, alat produktivitas audit. Inti dari proses audit adalah menilai pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian tersebut efektif atau perlu peningkatan. Namun banyak tugas yang terkait dengan pelaksanaan audit seperti perencanaan, pengujian, dan mendokumentasikan hasil. Meskipun perlu mengambil waktu dari melakukan yang sebenarnya pekerjaan penilaian kontrol, disinilah alat produktivitas auditor berperan. Alat produktivitas auditor membantu auditor dalam mengotomatisasi fungsi audit yang diperlukan dan mengintegrasikan informasi dikumpulkan sebagai bagian dari proses audit. Selanjutnya, contoh fungsi audit yang dapat diotomatisasi melalui alat produktivitas auditor meliputi perencanaan dan pelacakan audit, mengembangkan dunia audit dengan semua area audit potensial dalam organisasi, penilaian risiko yang memprioritaskan area audit ini, jadwal audit dan anggaran untuk melacak kemajuan audit adalah beberapa tugas yang diperlukan dalam setiap perencanaan audit. Namun, masing-masing solusi ini berdiri sendiri karena integrasinya bahkan tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya, dokumentasi dan presentasi. Alat seperti Microsoft Office menyediakan fitur untuk memfasilitasi pembuatan dan presentasi dokumen. Data yang sama ini kemudian dapat disalin ke slide presentasi dan juga ditautkan, sehingga perubahan pada dokumen sumber akan tercermin di salah satu dokumen terkait. Alat lain termasuk konferensi video atau perangkat lunak pengambilan video untuk memberikan presentasi kepada kolaborator di seluruh dunia dan untuk mendokumentasikan bukti audit. Selanjutnya komunikasi. Karena auditor beroperasi sebagai bagian dari tim, kebutuhan untuk berbagi data serta berkomunikasi dengan anggota lain dari kelompok itu penting. Menyediakan akses langsung ke data terkini, pesan elektronik, dan kemampuan tinjauan online memungkinkan staf audit untuk berkomunikasi dengan cepat dan mengumpulkan informasi penelitian untuk audit dan proyek
khusus. Konektivitas elektronik tidak hanya memungkinkan auditor untuk berkomunikasi, tetapi juga menyediakan akses bagi personel manajemen, organisasi atau klien audit untuk bertukar informasi. Misalnya personel manajemen klien atau organisasi dapat diberikan akses ke database alam semesta resiko audit. Konferensi video memungkinkan pertemuan dilakukan dan anggota dapat berpartisipasi di seluruh dunia. Beberapa perangkat lunak konferensi video terbaik termasuk Cisco WebEx Meeting Center, Citrix GoToMeeting, dan Adobe Connect. Perangkat lunak konferensi video menggunakan jaringan komputer untuk mengirimkan video audit dan data teks, memperlancar proses memulai manajemen data, kertas kerja elektronik, dan groupware. Membangun konektivitas elektronik memberi personel audit kemampuan untuk mengakses dan memasukkan data ke dalam pusat penyimpanan data atau berbasis pengetahuan. Personel audit dapat memposting informasi baru atau memperbarui informasi lama. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya. Tantangan lain bagi supervisor audit adalah mengelola tenaga kerja jarak jauh. Manajer audit perlu memberikan umpan balik, sementara staf tenaga kerja yang terdistribusi membutuhkan tim manajemen yang sangat terinformasi dan responsif, yang dapat mengumpulkan dan menyebarkan informasi dengan cepat. Informasi penting dapat dengan cepat dikumpulkan dan disebarluaskan melalui email dan papan pesan atau forum komputer. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas matanya. Perkenalkan, nama saya Dea Marsha dengan NIM 2018310228. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai teknik pendokumentasian sistem dalam sistem aplikasi. Sebelumnya, teknik pendokumentasi sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasi sistem dan sub-subsistem yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor intern dan eksternal, serta para personel sistem dalam pengembangan sistem informasi. Teknik sistem ini digunakan oleh akuntan untuk melakukan pembuatan sistem, baik secara intern bagi perusahaannya maupun secara eksternal sebagai seorang konsultan. Dengan demikian, seorang akuntan harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk mendokumentasi sistem dalam bentuk grafis. Untuk menganalisis sebuah sistem, maka diperlukan desain dan teknik dokumentasi yang akan digunakan secara rutin oleh seorang desainer dan auditor sistem oleh tenaga. Flowchart sebagai analisis audit. Flowchart merupakan diagram alir yang menunjukkan jenis data gerak, menunjukkan proses penggunaan aplikasi. Penggunaan flowchart atau diagram aliran membantu aplikasi dan sistem pendukung auditor lebih fokus terhadap aspek dari aliran data dan infrastruktur dalam diagram. Informasi ini meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, menghasilkan informasi, serta bagaimana pengendalian sistem. Salah satu alat yang sering digunakan untuk mendokumentasi sistem adalah diagram arus data dan bahkan alir. Alat ini dilengkapi dengan deskriptif naratif sistem, yaitu penjelasan pertahapan mengenai komponen dan interaksi sistem. Adapun pendekatan dalam proses evaluasi elemen sistem sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan kualitas dokumentasi sistem. Yang kedua, kecukupan kontrol manual atau otomatis atas dokumen. Yang ketiga, efektivitas pemrosesan program komputer. Yang keempat, penggunaan. Selanjutnya, pengembangan flowchart diagram. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa flowchart diagram ini menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasi sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Jenjang tertinggi disebut diagram konteks yang menggambarkan ikhtisar paling ringkas dari sebuah sistem. Adapun pengembangan flowchart diagram, yang pertama, perhatikan karakteristik setiap bagian dalam organisasi maupun pihak-pihak luar yang terkait. Yang kedua, mencantumkan nama tiap-tiap departemen pada kolom yang sudah disediakan.
Yang ketiga, buatlah desain bagan alir secara vertikal dan horizontal dengan memulai dari atas diteruskan ke arah bawah dan dari kiri ke kanan. Yang keempat, beri awalan dan akhiran yang jelas untuk bagan alir. Yang lima, gunakan software komputer untuk menggambarkan simbol-simbol yang digunakan serta lengkapi dengan nama yang jelas. Yang keenam, menggunakan tanda-tanda yang jelas seperti nomor file, garis lurus diakhiri dengan kepala panah, konektor untuk garis yang bersimpangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Yuli dengan NIM 2018-310-229. Berikut saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai defining data element, di mana sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berrelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga memudahkan memperoleh informasi. Selain itu, ada pula yang mendefinisikan sebagai kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam sebuah media elektronik. Yang kedua yaitu ada mengembangkan diagram flowchart, di mana merupakan ilustrasi visual yang menggambarkan sebuah alur kerja atau proses dan solusi dari sebuah kajian atau suatu permasalahan dalam perusahaan yang menunjukkan sebuah proses linier dari suatu pekerjaan. Kebanyakan orang biasanya menggunakan diagram ini untuk menjelaskan sebuah konsekuensi logis, proses proyek, dan aluran otoritas dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ada deskripsi naratif dari sebuah sistem aplikasi utama. Yang dimaksud di sini sebuah dokumen sumber yang dilakukan secara manual untuk mempengaruhi lembar pekodean yang merespon aplikasi dan instruksi untuk transkrip data. Untuk catatan yang komputer utama dan catatan kami, semisal file master, komputer, dan file kerja, semua output utama yang dihasilkan oleh suatu sistem aplikasi. Kemudian dokumen-dokumen ini bersama dengan informasi yang dikembangkan dalam tugas sebelumnya, kemudian staf unit untuk menyiapkan sebuah diagram alur yang terperinci dan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya yaitu ada mengevaluasi kualitas dokumentasi sistem. Berdasarkan masukan penggunaan dan staf TI serta tingkat kesulitan yang dialami dalam menyusun diagram alur, auditor harus dapat memberikan sebuah komentar tentang kualitas dokumentasi sistem. Kemudian ada beberapa pertanyaan, yaitu seperti pertanyaan dasar apa yang harus dijawab dan apakah dokumentasinya itu akurat, apakah dokumentasi sudah dinyatakan secara lengkap. Slide selanjutnya yaitu menilai kontrol atas dokumen, di mana titik kontrol pada diagram alur harus diidentifikasikan dan dievaluasi dengan meninjau diagram, menentukan apakah pengendalian telah digunakan, kemudian memiliki kekuatan apa dan kelemahan dalam sistem. Kemudian kontrol yang teridentifikasi termasuk kontrol aplikasi yang otomatis dan bergantung pada TI. Harus dirancang dan diimplementasikan secara memadai untuk mengurangi sebuah risiko. Kemudian yaitu menentukan efektivitas pengelolaan data, di mana staf audit harus menentukan seberapa efektif pemrosesan data dengan mengidentifikasi area masalah yang terjadi. Seperti pemrosesan data yang berlebih atau bentuk duplikasi lainnya, sehingga terjadi titik kemacetan, kemudian menunda atau memproses sebuah kemacetan dalam siklus operasi. Hal ini dapat dikurangi sehingga terjadinya peminimalisan sebuah risiko. Selanjutnya yaitu mengevaluasi keakuratan, kelengkapan, dan kegunaan laporan. Staf audit harus meninjau bagian utama, misalnya daftar kesalahan, mengontrol daftar jam kerja, dan sistem aplikasi keuangan, dan menentukan apakah keluarnya itu akurat, lengkap, dan berguna. Kemudian auditor harus mengonfirmasi sebuah keakuratan dalam kegunaan laporan yang dihasilkan dengan mewawancarai pengguna yang tepat. Salah satu teknik yang cocok mungkin adalah seperti pengisian kuesioner atau survei, kemudian memungkinkan dilakukan melalui
email sehingga dapat mengurangi sebuah kesalahan pada saat pencatatan. Kemudian tentang kepuasan penggunaan dengan laporan kami, hal ini dapat mengurangi sebuah ketidakakuratan dalam sebuah informasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide ketiga, yaitu teknik audit berbantuan komputer CHATS, di mana teknik perangkat lunak yang digunakan dalam audit TI adalah CHATS dapat digunakan oleh auditor TI atau keuangan dalam berbagai cara untuk mengevaluasi integritas suatu aplikasi, menentukan sebuah kepatuhan terhadap prosedur, dan terus membantu hasil pemrosesan. Kemudian auditor TI misalnya meninjau aplikasi untuk mendapatkan sebuah pemahaman tentang sebuah kontrol yang ada untuk memastikan sebuah keakuratan dan sebuah kelengkapan informasi ketika kontrol aplikasi, kemudian untuk memadai sebuah identifikasi. Kemudian auditor TI melakukan pengujian untuk memverifikasi desain dan efektivitasnya. Selanjutnya yaitu manfaat teknik CHATS, di mana keuntungan dari CHATS bagi auditor antara lain: yang pertama, uji pengendalian yang disusun dalam sistem akuntansi berbasis komputer. Terdapat volume transaksi yang besar yang harus auditor periksa. Kemudian, pengendalian yang disusun telah berfungsi dengan benar. Satu-satu cara yang paling efektif dalam pengujian pengendalian yaitu melalui CHATS. Yang kedua yaitu uji data volume besar, di mana CHATS memungkinkan auditor untuk menguji sejumlah data dengan cepat dan akurat, dan dengan demikian meningkatkan tingkat keyakinan mereka dalam menyatakan sebuah keputusan atau opini. Yang ketiga yaitu uji lokasi sumber data. CHATS memungkinkan auditor untuk menguji sistem akuntansi dan catatan pada lokasi sumbernya daripada menguji sebuah cetakan daripada mereka yakini salinan cetakan tersebut. Kemudian biaya yang lebih efektif. Sekali menggunakan CHATS, terdapat kemungkinan biaya yang efektif untuk memperoleh bukti yang akurat dari tahun ke tahun asalkan klien tidak mengubah sistem akuntansi secara teratur. Yang kelima yaitu perbandingan. Kemudian memungkinkan hasil dari penggunaan CHATS untuk dibandingkan dengan pengujian tradisional, di mana keduanya dapat meningkatkan sebuah keyakinan audit secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan teknik CHATS, di mana yang pertama tugas sederhana yaitu jurnal pengujian entry, pengujian atas pengguna yang dihentikan dalam bantuan audit internal, kemudian review kualitas data, analisis data master, populasi atau sebagai profiling sampel. Yang kedua yaitu tugas medium sebagai analisis data akun hutang atau gaji, HR, bantuan konversi data, atau analisis tren. Yang ketiga yaitu meyakini pendapat, perhitungan kembali KPI, meyakini pengendalian aplikasi dengan analisis daftar transaksi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Melda Sirvani dengan NIM 2018 310420. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Dengan menggunakan komputer yang digunakan untuk menganalisis data, yakni merupakan peluang besar untuk inovasi oleh seorang auditor. Komputer tersebut dapat membandingkan dan meringkas data dan dapat mempresentasikan data dalam bentuk grafik. Program analisis data menggunakan teknik seperti histogram, pemodelan, dan analisis perbandingan. Histogram sendiri adalah diagram batang yang menunjukkan hubungan grafik di antara strata data. Dalam bantuan komputer audit, histogram biasanya mewakili auditor dapat menerapkan penilaian mereka dalam mengidentifikasi dan memilih teknik pengujian yang tepat menggunakan histogram. Sebagai perbandingan, mengingat banyak koleksi data tentang distribusi seperti itu, data tidak diketahui, auditor melakukan pengujian atas dasar yang relatif buta. Dalam kasus seperti itu, auditor tidak dapat memastikan signifikansi data sampai. Dengan histogram, item penting untuk pengujian dapat diidentifikasi terlebih dahulu karena hubungannya dengan semesta akuntansi ditekankan secara grafis. Sedangkan pada pemodelan adalah suatu teknik di mana auditor dapat membandingkan data saat ini dengan tren atau pola sebagai ilustrasi perbandingan model. Contoh pemodelan umum yang dikembangkan oleh auditor didasarkan pada beberapa tahun laporan keuangan pernyataan.
Komputer dapat menghasilkan laporan keuangan performa berdasarkan pendapatan masa lalu dengan laporan keuangan yang sebenarnya sebagai ujian kewajaran. Kedua, teknik histogram dan pemodelan menambahkan konten dan dimensi informasi baru untuk proses audit melalui penggunaan komputer. Dengan metode ini, auditor tidak dapat membatasi hanya untuk memvalidasi data yang diberikan oleh organisasi atau personel klien. Dengan teknik otomatis ini, auditor menghasilkan angka atau cuplikan data keuangan untuk menguji kewajaran representasi yang diperiksa. Analisis komparatif teknik umum lain yang digunakan dalam menganalisis data terbukti hemat biaya pemeriksaan audit yang melibatkan perbandingan set data untuk menentukan hubungan yang mungkin terjadi kepentingan audit. Contoh analisis data umum lainnya yaitu menggunakan komputer untuk membandingkan file inventaris perusahaan tahun-tahun sebelumnya dan sekarang. Variasi yang luas dalam saldo akhir tahun dapat menyebabkan peninjauan untuk kemungkinan keusangan, kegagalan untuk mencocokkan nomor bagian dari tahun-tahun sebelumnya, dan saat ini mungkin memicu prosedur pengujian untuk menentukan apakah item lama telah dijatuhkan atau yang baru telah ditambahkan. Pada slide selanjutnya yaitu CAAT untuk pengambilan sampel. Beberapa teknik audit membantu dalam menentukan ukuran sampel dan memilih sampel. Misalnya seperti ACL secara otomatis menghitung ukuran sampel dan memilih sampel dari suatu populasi. Spreadsheet aplikasi juga menghasilkan angka acak untuk memilih sampel. Ada dua jenis pengambilan sampel teknik. Yang pertama, pengambilan sampel yang menghakimi atau judgmental sampel. Sampel ini dipilih berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman auditor. Penilaiannya mungkin untuk memilih blok waktu, wilayah geografis, atau fungsi tertentu. Selanjutnya adalah sampel statistik. Dalam pengambilan sampel statistik, sampel dipilih secara acak dan dievaluasi melalui aplikasi dan teori probabilitas. Pada slide selanjutnya yaitu pengambilan sampel atribut acak dan pengambilan sampel variabel. Pengambilan sampel atribut acak merupakan teknik statistik yang menguji atribut spesifik yang telah ditentukan sebelumnya transaksi yang dipilih secara acak dari suatu file. Pengujian atribut tersebut dilakukan untuk dapat mencakup tanda tangan, distribusi akun, dokumentasi, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Untuk melakukan pengambilan sampel atribut tersebut, seorang auditor harus menentukan 3 parameter yang menentukan ukuran sampel. Yang pertama, perkiraan, tingkat kesalahan yang diharapkan atau taksiran persentase transaksi pengecualian dalam jumlah penduduk. Yang kedua, menentukan presisi yang diperlukan atau tingkat akurasi yang diinginkan dari kesimpulan sampel yang dibuat. Yang ketiga, menetapkan tingkat kepercayaan yang dapat diterima sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel tersebut akan menjadi perwakilan dari populasi. Ukuran sampel akan ditentukan oleh kombinasi tingkat kesalahan yang diharapkan, presisi dan parameter tingkat kepercayaan. Pengambilan variabel tersebut merupakan teknik statistik lain yang memperkirakan nilai dolar untuk populasi atau beberapa karakteristik terukur lainnya. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan sampling variable, auditor harus menentukan 4 parameter. Yang pertama, tingkat kepercayaan, yaitu dapat diterima bahwa kesimpulan yang diambil dari sampel akan representatif dari populasi. Yang kedua, nilai absolut dari populasi untuk bidang yang dijadikan sampel. Dan yang ketiga ada materials atau jumlah kesalahan maksimum yang diperbolehkan dalam populasi tanpa deteksi. Dan yang terakhir ada tingkat kesalahan yang diharapkan atau perkiraan persentase transaksi pengecualian dalam total populasi. Ukuran sampel akan ditentukan oleh kombinasi keempat parameter yang tercantum di atas. Pada slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pengambilan sampel statistik. Ada 9 teknik. Slide selanjutnya yakni membahas tentang pengambilan teknik sampel statistik. Terdapat 10 teknik sampel, yakni yang pertama random number sampling, yaitu item dipilih secara acak dari suatu populasi sehingga masing-masing item memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Dan yang kedua ada systematic sampling atau interval sampling, yakni metode pengambilan sampel yang acak, memulai sampel dengan memilih titik awal acak dalam suatu populasi dan kemudian memilih item yang tersisa pada interval tetap.
Metode ini tidak boleh digunakan untuk seleksi dari populasi yang memiliki pola tetap. Teknik sampel yang ketiga, stratified sampling, yakni metode pengambilan sampel acak yang memisahkan populasi menjadi kelompok homogen sebelum memilih sampel acak. Metode ini harus digunakan untuk seleksi dari suatu populasi dengan variasi nilai yang luas. Teknik selanjutnya yakni cluster sampling atau block sampling, metode pengambilan sampel acak yang memisahkan populasi ke dalam kelompok yang sama dan kemudian memilih sampel acak dari kelompok lain. Teknik sampel selanjutnya yakni stop or go sampling atau sequential sampling, yakni meminimalkan ukuran sampel dengan mengasumsi tingkat kesalahan yang rendah. Dia memperkirakan tingkat kesalahan populasi dalam tertentu interval, misalnya angka plus atau minus. Selanjutnya, discovery sampling. Tes ini digunakan untuk kesalahan atau ketidakteraturan yang signifikan. Seharusnya yang tidak digunakan di mana ada kondisi menyimpang yang diketahui. Selanjutnya, ada dollar unit sampling atau probability proportional to size, yakni metode yang digunakan untuk menggunakan dolar sebagai unit sampling yang meningkatkan probabilitas bahwa nilai dolar yang lebih besar akan dipilih. Dia terutama mendeteksi kelebihan pembayaran. Selanjutnya ada teknik mean per unit atau nilai rata-rata sampel yang dihitung dan dikalikan dengan unit dalam populasi untuk memperkirakan nilai total dan populasi. Difference estimation adalah teknik selanjutnya, yakni selisih rata-rata antara nilai audit dan nilai buku untuk nilai sampel yang dihitung. Perbedaan ini kemudian dikalikan dengan populasi untuk memperkirakan nilai total. Teknik sampel yang terakhir adalah ratio estimation, yakni sampel ratio book value. Sampel yang terakhir yakni ratio estimation, yaitu rasio sampel terhadap nilai buku yang dikalikan dengan nilai buku populasi untuk memperkirakan nilai total. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aulia NIM 674 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CAAT untuk ulasan aplikasi. Ada berbagai CAAT yang berguna saat mengaudit aplikasi dan integritas data. NS salah satu contoh teknik tersebut termasuk perangkat lunak audit umum. Perangkat lunak audit umum dapat digunakan untuk menganalisis logika, spreadsheet, dan perhitungan untuk akurasi dan kelengkapan, mengevaluasi data yang dihasilkan dari aplikasi yang berada pada database dan menghasilkan diagram alur data logis antara lain. Dalam mengaudit database, misalnya teknik yang terkait dengan data mining dapat mencari melalui sejumlah besar data terkomputerisasi untuk menemukan pola atau tren yang berguna. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis common language atau yang biasa disingkat menjadi ACL. ACL adalah perangkat lunak audit umum yang membaca dari sebagian besar format, misalnya yaitu dari database, file yang dibatasi, text file, dan file Excel. Dan juga menyediakan pemilihan data, analisis, dan pelaporan. Lebih khusus lagi, ACL adalah alat integrasi file yang dirancang untuk membantu audit aplikasi karena dapat menangani dan memproses data dalam jumlah besar. Fungsi ACL yaitu yang pertama mengidentifikasi saldo negatif, minimum, dan juga maksimum. Lalu yang kedua yaitu melakukan sampling, statistik, dan analisis penuaan. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi duplikat atau celah dalam pengujian berurutan. Dan yang keempat yaitu melakukan perbandingan dan pencocokan di antara yang lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis common language atau yang biasa disingkat menjadi ACL. ACL adalah perangkat lunak audit umum yang membaca dari sebagian besar format, misalnya yaitu dari database, file yang dibatasi, text file, dan file Excel. Dan juga menyediakan pemilihan data, analisis, dan pelaporan. Lebih khusus lagi, ACL adalah alat integrasi file yang dirancang untuk membantu audit aplikasi karena dapat menangani dan memproses data dalam jumlah besar. Fungsi ACL yaitu yang pertama mengidentifikasi saldo negatif, minimum, dan juga maksimum. Lalu yang kedua yaitu melakukan sampling, statistik, dan analisis penuaan. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi duplikat atau celah dalam pengujian berurutan. Dan yang keempat yaitu melakukan perbandingan dan pencocokan.
Saat merencanakan proyek analisis data ACL, penting bagi auditor untuk mengikuti langkah-langkah di bawah berikut, yaitu yang pertama memperoleh data. Auditor harus menyadari data yang dia butuhkan untuk memenuhi tujuan proyek yang ditentukan. Untuk ini, auditor harus mengumpulkan informasi data yang diperlukan dengan bertemu dengan berbagai organisasi atau personel klien, termasuk tidak terbatas pada TI, MIS, dan juga akuntansi atau keuangan. Personel untuk memahami data, ukuran, format, struktur, dan juga bidang yang diperlukan. Lalu langkah yang kedua yaitu mengakses data. Auditor harus terbiasa dengan data yang akan dikerjakannya, khususnya file tempat data disimpan, struktur file, format, tata letak, ukuran, bidang data, jumlah catatan, dan lain-lain. Auditor juga harus bisa menilai data yang disertakan dalam file untuk menentukan mana tugas analisis data harus digunakan, dan juga platform atau lingkungannya apa. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Chandra Kusuma Bangsa dengan NIM 2018310846. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni audit di sekitar komputer dan audit melalui komputer. Kelemahan utama dari audit di sekitar pendekatan komputer adalah bahwa ia tidak memverifikasi atau memvalidasi apakah program logika aplikasi yang diuji sudah benar. Dan karakteristik dari audit melalui pendekatan komputer atau pendekatan audit kotak putih. Audit melalui pendekatan komputer mencakup berbagai teknik untuk mengevaluasi bagaimana aplikasi dan kontrol tertanam merespon berbagai jenis transaksi anomali yang dapat mengandung kesalahan. Slide selanjutnya yakni alat forensik komputer. Alat forensik komputer adalah pemeriksaan, analisis, pengujian, dan evaluasi materi berbasis komputer. Ini dilakukan untuk memberikan informasi yang relevan dan valid kepada pengadilan. Forensik komputer yakni alat yang semakin banyak digunakan untuk mendukung penegakan hukum, keamanan komputer, dan audit komputer investigasi. Slide selanjutnya yakni kesimpulannya yakni evolusi TI yang berkelanjutan telah menempatkan fitur atau perangkat lunak yang canggih di tangan auditor TI untuk diterapkan dalam mendukung pelaksanaan, pendokumentasian, dan pelaksanaan proses audit. Perangkat lunak ini dan teknik memungkinkan auditor untuk menerapkan pendekatan inovatif untuk memvalidasi proses di tingkat aplikasi. Alat produktivitas auditor yakni termasuk perangkat lunak untuk mengotomatisasi fungsi audit dan mengintegrasikan informasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses audit. Dan alat-alat ini memungkinkan auditor untuk mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas administrasi. Terima kasih.